Halo para engineer muda, kembali lagi di channel Rizky Syahwal. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam kondisi prima dan siap untuk petualangan ilmu yang seru. Di video kali ini kita akan menyelami lebih dalam lagi tentang perlakuan panas pada material. Kita akan bahas tuntas mulai dari dasar-dasar teori, jenis-jenis proses, aplikasi industri, tantangan terkini hingga inovasi-inovasi yang sedang dikembangkan. Jadi, siapkan diri kalian karena perjalanan hari ini akan panjang dan penuh dengan informasi menarik. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten berkualitas lainnya. Mari kita mulai. Material lebih dari sekedar benda mati. Mereka adalah kunci kemajuan. Sebelum kita membahas perlakuan panas, mari kita pahami dulu mengapa material begitu penting. Material bukan hanya sekedar bahan yang kita gunakan untuk membuat barang-barang di sekitar kita. Mereka adalah fondasi dari peradaban modern. Setiap kemajuan teknologi, setiap inovasi produk, setiap peningkatan kualitas hidup, semuanya bergantung pada kemampuan kita untuk memahami, memanipulasi, dan memanfaatkan material dengan sebaik-baiknya. Coba pikirkan tentang smartphone yang kalian gunakan setiap hari. Layarnya terbuat dari kaca yang sangat kuat dan tahan gores. Bodinya terbuat dari paduan logam yang ringan dan tahan lama. Dan komponen internalnya terbuat dari berbagai jenis semikonduktor yang memungkinkan smartphone untuk berfungsi dengan cerdas. Setiap material dipilih dan diproses dengan cermat agar memenuhi persyaratan kinerja yang ketat. Sejak zaman prasejarah, manusia telah menggunakan material yang tersedia di alam, seperti batu, kayu, tulang, dan kulit binatang. Namun, seiring dengan perkembangannya peradaban, kita mulai mengembangkan teknik-teknik untuk mengolah material-material tersebut menjadi lebih kuat, lebih tahan lama, dan lebih fungsional. Penemuan logam seperti tembaga, perunggu, besi, baja telah merevolusi dunia dan memungkinkan kita untuk membangun peradaban yang lebih maju. Mari kita masuk ke topik utama kita, yaitu perlakuan panas. Perlakuan panas adalah serangkaian proses yang melibatkan pemanasan dan pendinginan material secara terkontrol untuk mengubah struktur mikro dan sifat-sifatnya. Ini bukan hanya sekedar memanaskan dan mendinginkan, tapi juga melibatkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip fisika, kimia, dan metalurgi. Struktur mikro adalah susunan atom, molekul, dan fase dalam material. Struktur mikro ini sangat mempengaruhi sifat-sifat material, seperti kekuatan, kekerasan, kekuletan, ketangguhan, ketahanan korosi, sifat magnetik, dan sifat listrik. Dengan mengendalikan suhu, waktu, laju pemanasan, dan laju pendinginan, serta lingkungan atmosfer, kita dapat memanipulasi struktur mikro material untuk mendapatkan sifat-sifat yang kita inginkan. Perlakuan panas didasarkan pada prinsip-prinsip termodinamika, kinetika, dan transformasi fase. Termodinamika menjelaskan tentang perubahan energi yang terjadi selama proses perlakuan panas. Kinetika menjelaskan tentang laju reaksi dan mekanisme difusi atom yang terjadi selama proses perlakuan panas. Transformasi fase menjelaskan perubahan struktur kristal yang terjadi selama proses perlakuan panas. Bayangkan seorang seniman patung yang sedang membuat patung dari tanah liat. Seniman tersebut dapat mengubah bentuk dan tekstur tanah liat dengan memanaskan, mendinginkan, dan menekannya.
Begitu juga dengan perlakuan panas pada material. Kita dapat mengubah sifat-sifat material dengan memanaskannya, mendinginkannya, dan memberikan perlakuan mekanis. Mengapa perlakuan panas begitu penting? Karena perlakuan panas memungkinkan kita untuk meningkatkan kinerja, memperpanjang umur pakai, dan membuka peluang inovasi di berbagai sektor industri. Berikut adalah beberapa contoh. Yang pertama, industri otomotif. Perlakuan panas digunakan untuk membuat komponen mesin yang kuat, ringan, dan tahan aus seperti poros engkol, camshaft, roda gigi, piston, connecting rod, dan katuk. Dengan perlakuan panas, komponen-komponen ini dapat bekerja lebih efisien, mengurangi konsumsi bahan bakar, dan meningkatkan keandalan kendaraan. Yang kedua adalah industri dirgantara. Perlakuan panas digunakan untuk membuat komponen pesawat terbang yang ringan, kuat, dan tahan terhadap suhu ekstrem, seperti turbin, kompresor, bilah kipas, dan struktur badan pesawat. Dengan perlakuan panas, pesawat terbang dapat terbang lebih tinggi, lebih cepat, dan lebih aman. Yang ketiga adalah industri energi. Perlakuan panas digunakan untuk membuat komponen pembangkit listrik dan kilang minyak yang tahan terhadap suhu tinggi, tekanan tinggi, dan lingkungan korosif, seperti turbin uap, boiler pipa, dan reaktor nuklir. Dengan perlakuan panas, pembangkit listrik dan kilang minyak dapat beroperasi lebih efisien dan mengurangi risiko kerusakan. Yang keempat adalah industri medis. Perlakuan panas digunakan untuk membuat alat-alat bedah dan implan medis yang steril, tahan korosi, dan biocompatible, seperti pisau bedah, jarum suntik, sendi buatan, dan implan gigi. Dengan perlakuan panas, alat-alat bedah dan implan medis dapat digunakan dengan aman dan efektif. Yang terakhir adalah industri manufaktur. Perlakuan panas digunakan dalam membuat alat-alat potong, cetakan dies, dan perkakas lainnya yang keras, tahan aus, dan memiliki geometri yang presisi. Dengan perlakuan panas, alat-alat ini dapat digunakan untuk memproduksi barang-barang yang berkualitas tinggi dan biaya yang rendah. Ada berbagai jenis perlakuan panas yang dapat kita gunakan, tergantung pada jenis material, sifat-sifat yang ingin ditingkatkan, dan aplikasi yang dituju. Mari kita bahas beberapa jenis perlakuan panas yang paling umum, beserta prinsip dasar, parameter proses, dan contoh aplikasinya. Yang pertama, annealing atau pemanasan lunak. Annealing adalah proses pemanasan material hingga suhu tertentu, menahannya pada suhu tersebut selama jangka waktu tertentu, dan kemudian mendinginkannya secara perlahan. Tujuannya adalah untuk melunakkan material, menghilangkan tegangan sisa, memperbaiki sifat mampu mesin, meningkatkan keuletan, dan menghaluskan struktur butir. Prinsip dasar annealing adalah memanfaatkan proses difusi atom untuk mengurangi cacat kristal dan tegangan internal dalam material. Suhu pemanasan biasanya berkisar antara 0,5 hingga 0,7 kali titik lebur material. Waktu penahanan tergantung pada pengukuran dan komposisi material. Laju pendinginan harus lambat untuk mencegah terbentuknya tegangan baru. Annealing sering digunakan untuk melunakkan baja sebelum diproses lebih lanjut, seperti ditarik, dibentuk, atau dimesin. Annealing juga digunakan untuk menghilangkan tegangan sisa pada komponen yang telah dilas atau dikerjakan secara mekanis. Yang kedua adalah normalizing atau penormalan.
Normalizing mirip dengan annealing, tetapi pendinginannya dilakukan di udara terbuka. Tujuannya adalah untuk mendapatkan struktur mikro yang seragam dan halus, meningkatkan kekuatan dan keuletan, menghilangkan efek dari pengerjaan dingin, dan mampu memperbaiki sifat mampu mesin. Prinsip dasar normalizing memanfaatkan proses pendinginan yang lebih cepat daripada annealing untuk menghasilkan struktur butir yang lebih halus dan seragam. Suhu pemanasan biasanya sedikit lebih tinggi daripada suhu annealing. Waktu penahanan sama dengan annealing. Laju pendinginan lebih cepat daripada annealing, tetapi lebih lambat daripada quenching. Normalizing sering digunakan untuk menghilangkan efek dari pengelasan, pembentukan atau pengerjaan dingin lainnya. Normalizing juga digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan keuletan baja sebelum dikeraskan. Yang ketiga adalah hardening, pengerasan. Hardening adalah proses pemanasan material hingga suhu tinggi, biasanya di atas suhu austensinasi untuk baja. Menahannya pada suhu tersebut dan kemudian mendinginkannya dengan cepat menggunakan media seperti air, oli, dan garam. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kekerasan dan kekuatan material secara signifikan. Prinsip dasar hardening adalah memanfaatkan transformasi martensitik untuk menghasilkan struktur kristal yang sangat keras dan kuat. Suhu pemanasan harus di atas suhu austenisasi untuk memastikan terbentuknya austenit. Waktu penahanan harus cukup lama untuk memastikan transformasi austenit sempurna. Laju pendinginan harus sangat cepat untuk mencegah terbentuknya perlit atau bainit. Hardening sering digunakan untuk membuat alat-alat potong, dayas, perkakas, dan komponen mesin yang membutuhkan kekerasan dan ketahanan aus yang tinggi. Selanjutnya adalah tempering. Tempering dilakukan setelah proses pengerasan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kerapuhan material yang disebabkan oleh pengerasan, meningkatkan keuletan dan ketangguhan, menghilangkan tegangan sisa, dan memperbaiki sifat mampu mesin. Prinsip dasar tempering adalah proses difusi atom yang mengurangi tegangan internal dan terbentuknya karbida yang halus dalam struktur martensit. Suhu pemanasan biasanya berkisar antara 150 derajat Celcius hingga 650 derajat Celcius, tergantung pada jenis material dan sifat-sifat yang diinginkan. Waktu pemanasan tergantung pada ukuran dan komposisi material. Laju pendinginan biasanya tidak terlalu kritis. Tempering sering digunakan untuk membuat pegas, mata obeng, perkakas, dan komponen mesin yang membutuhkan kombinasi kekuatan, keuletan, dan ketangguhan. Selanjutnya adalah cast hardening, pengerasan permukaan. Cast hardening adalah proses pengerasan hanya pada permukaan material, sementara bagian dalamnya tetap ulet dan tangguh. Proses ini melibatkan difusi unsur-unsur seperti karbon atau nitrogen ke dalam permukaan material pada suhu tinggi. Cast hardening memanfaatkan proses difusi untuk meningkatkan konsentrasi unsur-unsur pengeras pada permukaan material. Suhu pemanasan dan waktu penahanan tergantung pada jenis proses dan kedalaman lapisan yang diinginkan. Lingkungan atmosfer harus dikontrol untuk memastikan difusi unsur-unsur pengeras yang efektif. Cast hardening sering digunakan untuk membuat roda gigi, poros, bantalan, dan komponen lainnya yang membutuhkan permukaan yang keras dan tahan aus, tetapi juga membutuhkan bagian dalam yang ulet dan tangguh. Untuk melakukan perlakuan panas dengan benar dan mendapatkan hasil yang optimal, ada beberapa langkah krusial yang perlu diikuti. Yang pertama adalah persiapan
material. Pastikan material bersih dari kotoran, kerat, lapisan oksida, minyak, dan kontaminan lainnya. Gunakan sikat kawat, amplas, larutan pembersih, atau proses pembersihan lainnya jika perlu. Permukaan material yang bersih akan memastikan transfer panas yang merata dan difusi unsur-unsur pengaras yang efektif. 2. Pemilihan parameter proses. Pilih suhu pemanasan, waktu penahanan, laju pemanasan, dan laju pendinginan, media pendingin, dan lingkungan atmosfer yang sesuai dengan jenis material, jenis perlakuan panas, sifat-sifat yang ingin ditingkatkan, dan ukuran serta bentuk komponen. Gunakan tabel, grafik, diagram, atau simulasi komputer sebagai referensi. Yang ketiga adalah pemanasan. Panaskan material secara merata dalam tungku yang suhunya dapat dikontrol dengan presisi. Gunakan termokopel dan pengontrol suhu untuk memantau dan mengendalikan suhu tungku. Pastikan material tidak mengalami pemanasan yang berlebihan atau tidak merata, karena dapat menyebabkan distorsi, retak, atau perubahan struktur mikro yang tidak diinginkan. Yang keempat adalah penahanan suhu. Tahan material pada suhu yang telah ditentukan selama jangka waktu tertentu. Waktu penahanan ini penting untuk memastikan bahwa seluruh bagian material mencapai suhu yang seragam dan mengalami transformasi struktur mikro yang lengkap. Gunakan jam atau timer untuk menggunakan waktu penahanan yang akurat. Yang kelima adalah pendinginan. Dinginkan material dengan laju yang terkontrol menggunakan media pendingin yang sesuai. Pilih media pendingin yang memiliki kapasitas panas, konduktivitas, termal, dan viskositas yang sesuai pada jenis material dan jenis perlakuan panas. Pastikan material tercelup sepenuhnya dalam media pendingin dan tidak terjadi pembentukan gelembung uap yang dapat menyebabkan pendinginan tidak merata. Gunakan agitator atau pompa untuk mengaduk media pendingin dan meningkatkan efisiensi pendinginan. Yang keenam adalah pengujian dan evaluasi. Setelah melakukan panas atau pemanasan material, uji sifat material untuk memastikan bahwa hasilnya sesuai dengan diharapkan. Gunakan alat uji kekerasan seperti Rockwell, Vickers, atau Brinell, alat uji tarik, alat uji impact, mikroskop optik atau elektron, difaksi sinar X, atau teknik pengujian lainnya untuk menganalisis struktur mikro dan sifat-sifat mekanik material. Bandingkan hasil pengujian dengan standar atau spesifikasi yang relevan. Buatan roda gigi pada transmisi otomatis. Roda gigi pada transmisi otomatis harus tahan terhadap beban yang berat, gesekan, keausan, dan kelelahan. Lakukan panas seperti case hardening, karbusi digunakan untuk membuat permukaan roda gigi menjadi sangat keras dan tahan aus. Sementara bagian dalamnya tetap ulet dan tangguh. Proses karburasi dilakukan dengan memanaskan roda gigi dalam lingkungan yang kaya karbon dan pada suhu yang tinggi, sekitar 900 derajat Celcius, selama beberapa jam. Setelah itu, roda gigi didinginkan dengan cepat untuk membentuk lapisan martensit yang keras pada permukaan. Kemudian, roda gigi ditempering untuk mengurangi kerapuhan dan meningkatkan ketangguhan. Proses ini meningkatkan umur pakai dan kendalaan transmisi secara signifikan. Pembuatan mata bor. Mata bor harus tahan keras aus dan mampu mempertahankan ketajamannya saat digunakan untuk mengebor material yang keras. Perlakuan panas seperti hardening dan tempering digunakan untuk meningkatkan kekerasan, ketahanan aus, dan ketahanan panas mata bor. Pembuatan pegas suspensi. Pegas suspensi kendaraan harus mampu menahan beban atau deformasi berulang
tanpa mengalami patah atau kehilangan elastisitas. Material yang umum digunakan adalah baja pegas yang mengandung silikon, mangan, dan kromium. Perlakuan panas sangat penting untuk mencapai sifat-sifat yang diinginkan. Proses hardening dilakukan dengan memanaskan pegas hingga suhu austinasi, diikuti dengan quenching dalam oli. Tempering dilakukan pada suhu antara 400 derajat Celcius hingga 500 derajat Celcius untuk meningkatkan ketangguhan dan mengurangi kerapuhan. Perlakuan panas yang tepat akan memastikan pegas memiliki umur pakai yang panjang dan memberikan kenyamanan serta keamanan berkendara. Selanjutnya adalah pembuatan turbin gas. Bila turbin gas pada pembangkit listrik atau mesin jet harus tahan terhadap suhu ekstrem, tegangan tinggi, dan lingkungan korosif. Material yang digunakan adalah super alloy berbasis nikel yang diperkuat dengan presipitasi fase gamma prima. Perlakuan panas yang kompleks dilakukan untuk mengoptimalkan ukuran dan distribusi fase gamma prime sehingga meningkatkan kekuatan ketahanan creep dan ketahanan korosi. Proses pelakuan panas ini dapat mencakup beberapa tahap pemanasan dan pendinginan yang dengan laju yang terkontrol. Inovasi terkini melibatkan penggunaan perlakuan panas dengan gradien suhu untuk menciptakan bilah turbin dengan sifat-sifat yang berbeda berbagai jenis bagian. Selanjutnya adalah pembuatan alat-alat bedah. Alat-alat bedah harus steril, tahan korosi, dan memiliki ketajaman yang optimal. Material yang umum digunakan adalah baja tahan karat martensitik. Perlakuan panas seperti hardening dan tempering dilakukan untuk mencapai kombinasi kekerasan dan ketangguhan yang ideal. Proses hardening biasanya melibatkan pemanasan hingga suhu austenisasi, diikuti dengan quenching dalam oli atau udara. Tempering dilakukan pada suhu rendah untuk mengurangi kerapuhan tanpa mengurangi kekerasan secara signifikan. Permukaan alat-alat bedah juga dapat dipasifasi untuk meningkatkan ketangguhan korosi. Meskipun perlakuan panas telah berkembang pesat, masih ada berbagai tantangan dan tren yang membentuk masa depannya. Yang pertama adalah efisiensi energi. Perlakuan panas adalah proses yang intensif energi, mengurangi konsumsi energi dan emisi karbon menjadi prioritas utama. Trennya adalah penggunaan teknologi pemanasan yang lebih efisien, seperti pemanasan induksi, pemanasan radiasi, dan pemanasan plasma. Selain itu, optimasi parameter proses dan penggunaan sistem kontrol yang cerdas dapat membantu mengurangi konsumsi energi. Contohnya adalah penggunaan tungku vakum dengan insulasi yang lebih baik dan sistem daur ulang panas. Selanjutnya adalah ramah lingkungan. Beberapa proses perlakuan panas menggunakan bahan kimia berbahaya seperti garam sianida dan pelarut organik. Mengganti bahan-bahan ini dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan menjadi semakin penting. Trennya adalah menggunakan proses karburasi gas dengan atmosfer terkontrol, nitridasi plasma, dan proses pelapisan permukaan yang ramah lingkungan. Contohnya adalah penggunaan gas alam sebagai pengganti arang dalam proses karburasi. Selanjutnya adalah kontrol proses yang cerdas. Penggunaan sensor model matematika dan kecerdasan pembuatan memungkinkan kontrol proses yang lebih presisi dan adaptif. Sistem kontrol cerdas dapat memantau parameter proses secara real time, memprediksi hasil perlakuan panas, dan menyesuaikan parameter proses secara otomatis untuk mencapai sifat-sifat yang diinginkan. Ini mengurangi variasi, meningkatkan kualitas, dan mengurangi biaya. Contohnya adalah penggunaan sensor optik untuk memantau suhu permukaan material dan menyesuaikan daya pemanasan secara otomatis. Selanjutnya adalah perlakuan panas untuk manufaktur aditif.
Manufaktur aditif atau 3D printing memungkinkan pembuatan komponen dengan geometri yang kompleks dan material yang khusus. Pelakuan panas seringkali diperlukan untuk menghilangkan tegangan sisa, meningkatkan kekuatan, dan meningkatkan sifat-sifat lainnya. Trennya adalah pengembangan proses pelakuan panas yang terintegrasi dengan proses manufaktur aditif, seperti pelakuan panas in situ dan pelakuan panas pasca proses yang disesuaikan dengan geometri dan material komponen. Contohnya adalah penggunaan pemanasan induksi lokal untuk menghilangkan tegangan sisa pada komponen yang dicetak. Simulasi dan pemodelan komputer menjadi semakin penting dalam perancangan dan optimasi proses pelakuan panas. Dengan simulasi, kita dapat memprediksi distribusi suhu, transformasi fase, dan tegangan internal selama proses pelakuan panas, sehingga memungkinkan kita untuk mengoptimalkan parameter proses dan mengurangi biaya eksperimen. Contoh penggunaannya adalah perangkat lunak elemen hingga FEA untuk mensimulasikan proses sequencing dan memprediksi distorsi pada komponen. Berikut adalah beberapa sumber referensi tambahan yang dapat Anda gunakan untuk memperdalam pengetahuan Anda tentang perlakuan panas. Lihat di sini. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan mendalam tentang perlakuan panas pada material. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu semua. Jangan lupa untuk like video ini jika kamu menyukainya. Berikan komentar jika ada pertanyaan atau saran. Dan subscribe channel saya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.